Innama kuntu uhibbuka qabla an a'rifahu. Wahai Yusuf, sesungguhnya aku mencintaimu sebelum aku kenal Allah. Aku mencintaimu menjadi sosok pria yang amat tampan, ganteng, memukau perhatianku, memukau hatiku. Itu sebelum aku kenal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi washabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman bi qadri azamati tatik fi kulli waqtin wahin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi washabihi manil mansub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin madanil juhud wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiya wa afiatil abdan wa shifaiya wa nuril absar wa diyaiya wa kutil arwah wa ghidaiya wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kitab yang Al-Fakir baca ini kitab Fawaidul Mukhtarah yang mengutip dari beberapa kitab, diantaranya yaitu kitab Ihya Ulumuddin, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Hasyiatul Bujairami ala Khatib, dan Bughyatul Mustarsyidin. Semoga ilmu yang kita baca menjadi ilmu yang manfaat dan barakah fiddin wa dunya wal akhirah, bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk keluarga dan semua sahabat-sahabat yang hidup di dekat kita, dan bermanfaat kepada semua yang mengikuti pengajian ini secara langsung maupun yang melalui media sosial. Al-hadiniyat wa ala kulliyatin sholih wa ala kulli man wasalafu sholih bi jaina bil mustafa al mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul lana wa lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ngantuk diminum kopinya. Fawaid tata'allaqu bil wat'i. Beberapa faedah yang berkaitan dengan wate'. Ngerti wate'? Hubungan intim. Ini babnya yang saya baca. Ruwiya, diriwayatkan, anna Zulaikha, sesungguhnya Siti Zulaikha. Siapa Siti Zulaikha? Istrinya Nabi Yusuf. Lamma amanat, ketika Zulaikha sudah beriman, wa tazawwaja biha Yusuf alaihissalam, dan dinikahi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, infaradat anhu, tiba-tiba Siti Zulaikha menjadi wanita yang fokus ibadah kepada Allah sehingga meninggalkan Nabi Yusuf, nggak ngereken Nabi Yusuf lagi. Wa takhallat lil ibadah wa qata'at ilallahi ta'ala, dia konsentrasi penuh fokus beribadah kepada Allah. Fakana yad'uha ila firashihi naharon, pada saat Nabi Yusuf mengajak Zulaikha melakukan hubungan intim sebagaimana umumnya pasutri, pasangan suami istri, di siang hari, Zulaikha diajak hubungan intim sama Nabi Yusuf di siang hari. Fatudafi'uhu ilal lail, Zulaikha menolak dan menundanya sampai malam. Jangan sekarang mas, bahasanya sekarang. Diajak suaminya siang, dek, ayo saya sudah nak kuat. Dia menunda-nunda, Zulaikha menunda-nunda. Zulaikha, jangan sekarang mas, nanti malam aja. Saya masih sholat duha, saya masih baca Al-Quran, saya masih puasa siang hari, nanti malam aja. Fa idza da'aha lailan sawafat bihi ilan nahar, ketika datang malam hari diajak oleh Nabi Yusuf, wahai Zulaikha, ayo hubungan intim. Zulaikha menunda-nundanya sampai datang siang lagi. Jangan malam mas, besok siang aja.
Waqalat, akhirnya Siti Zulaikha bilang, ya Yusuf, wahai Nabi Yusuf, innama kuntu uhibbuka qabla an a'rifahu. Wahai Yusuf, sesungguhnya aku mencintaimu sebelum aku kenal Allah. Aku mencintaimu menjadi sosok pria yang amat tampan, ganteng, memukau perhatianku, memukau hatiku. Itu sebelum aku kenal Allah. Fa'amma idza araftuhu fama abqat mahabbatan li siwah wa ma uridu bihi badala. Tapi sejak aku masuk Islam, sejak aku beriman kepada Allah, tidak ada satupun cinta yang dapat mengalahkan cintaku kepada Allah. Tidak dapat menggantikan cintaku kepada Allah. Meskipun cintaku kepadamu tidak ada yang menandingi cintaku kepada Allah. Tidak ada satu cinta yang dapat mengalahkan cintaku kepada Allah. Bilangnya gitu Siti Zulaikha. Padahal dalam sejarahnya Zulaikha sampai ngajak zina kan. Ketika Zulaikha menjadi istrinya Raja Al-Aziz, laula an ra'a burhana rabbi laqad hamma biha wa hammat bih laula an ra'a burhana rabbi. Hampir saja Zulaikha dan Nabi Yusuf ada maksud melakukan itu perbuatan yang tidak senonoh. Kok seandainya tidak ada burhana rabbi, tidak ada tanda-tanda kebesaran Allah yang menabiri mereka, yang membentengi mereka. Sampai digosip oleh orang-orang Mesir, wanita Mesir pada saat itu, Zulaikha jatuh cinta kepada anak angkatnya sendiri, kepada budaknya sendiri. Akhirnya diundang semua wanita Mesir. Setelah datang semua, mereka dikasih jeruk iris ya, yang dikupasnya butuh pisau ya. Di tangan semua wanita itu dikasih jeruk iris, bukan buah apel, tapi jeruk. Kalau di tafsir Jalalain di surat Yusuf, nanti kita bahas lagi. Setelah itu di Siba, pada saat mereka sibuk mengupas buah anggur yang berada di tangan-tangan mereka, barulah Zulaikha memerintahkan Yusuf agar keluar lewat di depan wanita-wanita tersebut. Falamma akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Pada saat semua wanita terpukau dengan ketampanan Nabi Yusuf, dengan karismanya Nabi Yusuf, mereka sampai lupa tidak memotong jeruknya, malah yang dipotong, yang diiris-iris adalah jari jemarinya sendiri. Sampai bilang ma hadza basyara, ini bukan manusia. Sampai gitu, digosip gitu, semuanya terpukau kan. Bahkan Siti Zulaikha sebelum beriman kepada Allah itu terpukau juga, pingin dizinai sama Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tidak mau. Bahkan diriwayatkan Zulaikha ini sudah jadi ibu angkat Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf masih kecil. Nabi Yusuf dilantik menjadi nabi oleh Allah di usia 40 tahun. Yang jelas ibu angkatnya usianya berapa? Ya 80-an bisa jadi. Bisa jadi 70 tahun ke atas. Bisa jadi 90 tahun ke atas. Ketika Nabi Yusuf sudah menginjak usia dewasa, usia di mana Nabi Yusuf dilantik menjadi seorang nabinya Allah. Kullu nabiyyin yub'atsu fi ra'sil arba'in, di usia 40 tahun. Yang jelas Zulaikha usianya sudah bisa 2 kali lipatnya dari Nabi Yusuf. Bisa selisih 20 tahun, 25 tahun bisa jadi. Usianya 65, 75, bisa jadi 80 tahun, Nabi Yusuf masih 40. Zulaikha masih mengenang kekasihnya yang dulu masih belum tercapai. Baru setelah ditemukan Siti Zulaikha dalam keadaan tua renta, masih bersair-sair merindukan kedatangan kekasih yang dulu masih belum kesampaian, baru Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar Zulaikha dimudahkan lagi. Setelah didoakan mudah lagi, kayak usia 20 tahun, dari usia 80 kayak 20 tahun lagi.
Barulah di situ Zulaikha mau dinikahi Nabi Yusuf dengan catatan Zulaikha harus beriman kepada Allah, mengikuti ajaran dan agama yang dibawa oleh Nabi Yusuf pada saat itu. Jadi pernikahan Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf sesudah si Zulaikha ini tua renta, sudah usia al-ajuz, nenek-nenek sudah. Tapi kemudian karena Nabi Yusuf ini ya nabinya Allah, minta apa saja dikabulkan, dimudahkan lagi sama Allah. Nah, ada kata-kata mustahil. Saya baca ini karena ingat tadi baca surat Watin, Tumarodatanahu asfala safilin. Kadang ada orang sudah asfala safilin dimudahkan lagi sama Allah. Gitu. Kayak melungsungi, kayak ular gitu. Terkupas kulitnya. Nah, keriput sama sekali orang-orangnya ahli wudhu, ahli sholat tahajud, ahli baca Al-Quran, ahli sujud kepada Allah, ya tetap seger. Makanya dalam sejarah Syekh Abi Thayyib Abi Syuja, pengarang kitab Takrib, Ghayatul Takrib itu, beliau tidak pernah sakit seumur hidupnya sampai usia 160 tahun. Ditanya oleh santrinya, kenapa jenengan kok tidak pernah sakit? Jawabannya beliau, karena aku mulai muda sampai tua tidak pernah anggota tubuhku saya pakai maksiat kepada Allah. Akhirnya dikasih sehat terus sampai usia 160 tahun nak bungkuk Syekh Abi Thayyib Abi Syuja. Ya gitu dalam sejarah rahimahullah taala, mudah-mudahan kita dapat barokahnya beliau. Kemudian lanjut ke cerita Zulaikha lagi, karena belum selesai ini. Pada saat diajak siang mintanya malam hari, diajak malam hari sama Nabi Yusuf mintanya siang hari. Akhirnya karena Nabi Yusuf terlalu memaksa ya, dulu ketika tua kamu tidak mau, ketika saya dimudahkan lagi kamu doyan. Bahasanya segitu. Dulu aku jatuh cinta kepadamu Yusuf sebelum aku kenal Allah, tapi sesudah aku kenal Allah aku lebih jatuh cinta kepada Allah daripada kamu. Tidak ada satupun rasa cinta yang bisa mengalahkan cintaku kepada Allah dan tidak akan pernah tergantikan. Fama abqat mahabbatuh mahabbatan li siwah wa ma uridu bihi badala. Tidak ada satupun rasa cinta yang dapat mengalahkan cintaku kepada Allah dan tidak akan pernah tergantikan. Itu jawaban Siti Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Biyen yo rabi, saiki dirabi temen dinomno. Diajak nak gelem. Diajak hubungan nak mau, dulu memaksa kamu. Jawabannya seperti itu Siti Zulaikha. Setelah itu lanjut, hatta qala laha, sampai Nabi Yusuf bilang, menjawab setelah Zulaikha berucap demikian, innallaha jalla dzikruh amaroni bidzalik wa akhbaroni annau mukhrijun minki waladaini wa jailuhuma nabiyyaini. Wahai Zulaikha, perlu kamu ketahui, jangan sampai kamu salah paham kepada saya, kata Nabi Yusuf. Saya memaksa kamu, saya mengajak kamu hubungan intim karena aku diperintah Allah suruh menyetubuhimu, karena Allah menjanjikan akan ada 2 anak yang terlahir dari rahimmu, yang 2 anak kelak itu akan dijadikan nabinya Allah. Jadi besok 2 anakku yang terlahir dari rahimmu itu akan dijadikan nabinya Allah. Seperti itu, bukan karena saya bernafsu kepadamu, bukan, karena saya memang diperintah Allah. Jangan sampai salah paham kamu ya. Ini istri sama suami sama-sama soleh dan solihah ya. Kemudian pasangan kita serasi kayak serasinya Nabi Yusuf sama Siti Zulaikha, sama-sama orang yang ahli ibadah kepada Allah. Setelah itu dilanjut, faqalat, setelah mendengar ucapan Nabi Yusuf bahwa Allah lah yang memerintahkan Yusuf agar menyetubi Zulaikha karena Allah menjanjikan 2 anak yang kelak akan jadi nabinya Allah yang terlahir dari rahimnya Zulaikha. Setelah itu Zulaikha menjawab, faqalat, Siti Zulaikha menjawab, amma idza kana Allah taala amaraka bidzalik wa ja'alani tariqan ilaih fata'atan li amrillah fa indaha sakatat ilaihi.
sakanat ilaihi. Kalau memang itu sudah jadi perintahnya Allah, wahai Yusuf, dan Allah menjadikan aku menjadi media pelantara terciptanya dua nabi yang terlahir dari rahimku, jadi pasrah taat kepada perintah Allah itu lebih wajib daripada taat kepada perintahmu, wahai suamiku. Sejak itulah Zulaikha mulai nurut. Dia tidak keenaan punya istri, jadi orangnya ahli ibadah itu tidak keenaan, takut seperti Zulaikha itu. Nanti bilang gitu. Ya kamu jawab nanti, jawabannya niru Nabi Yusuf. Semisal diajak nak mau, saya mimpi diisyarai mbah-mbah kamu suruhnya tubuhi kamu karena nanti anak yang terlahir dari rahimmu akan jadi walinya Allah. Gaya-gaya Nabi Yusuf. Cerita ini dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Masih kuat, lanjut Fer. Lanjut. Saya minum kopi dulu. Tapi semua cerita itu bisa kita ambil hikmah. Saya punya teman itu dulu sebelum menikah istrinya sering dikasih surprise, kasih apresiasi, hadiah, kejutan gitu ya sebelum dinikahi. Sesudah nikah terus nggak pernah ngasih, istrinya bilang, Mas, dulu jenengan sebelum menikahi saya kok sering ngasih hadiah, saya ulang tahun aja dibeliin sesuatu, sekarang nggak belas, nggak pernah sama sekali. Terus jawabannya suaminya, orang mancing itu orang mancing itu ya sebelum dapat dikasih umpan, kalau sudah dapat ngapain dikasih umpan, tinggal dimakan ikannya. Itu jawabannya pintar, cerdas suaminya. Tinggal digoreng, disantap. Tapi guyonan. Yuhka ani bin Umar. Berikut cerita juga diambil dari kitab Ihya juz 2 halaman 27. Kalau tadi ceritanya Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf alaihimus salatu wassalam itu ada di Ihya juga juz 4 tapi halaman 281. Nabi Yusuf alaihissalam, Siti Zulaikha radhiyallahu anha. Nah, sekarang cerita yang disebutkan di dalam kitab Ihya juz 2 halaman 27. Yuhka diceritakan. Nah, sekarang ceritanya sahabat Nabi. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, diceritakan dari sahabat Abdullah bin Umar yang terkenal dengan nama panggilannya Ibnu Umar. Abdullah bin Umar ini adalah putranya Sayyidina Umar Al-Faruq atau Sayyidina Umar bin Khattab. Perawi hadis juga banyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi. Bapak sama anak sama-sama perawi hadis, Abdullah dan Umar. Makanya disingkat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, bapak sama anak. Ceritanya gimana? Wa kana min zuhadi sahaba wa ulamaihim. Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar Al-Faruq ini merupakan di antara sahabat Nabi yang paling zuhud, yang tidak cinta dunia, dan termasuk sahabat Nabi yang menjadi ulamanya sahabat. Banyak sahabat yang iskal tentang ilmu, bingung masalah ilmu, caranya sholat, caranya wudhu, caranya puasa, caranya haji, umroh. Banyak yang konsultasi kepada Sayyidina Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Banyak, karena beliau termasuk sahabat yang paling warok, paling zuhud, dan termasuk sahabat yang paling alim pada saat itu di masanya. Annahu kana yuftiru minas shaum alal jima' qabla al-akal. Sahabat Abdullah bin Umar ini kalau buka puasa bukannya langsung hubungan intim, bukan mengkonsumsi makanan, bukan mengkonsumsi es, buka puasanya langsung jima. Beliau yuftir minas shaum alal jima' qabla al-akal. Beliau kalau buka puasa itu malah sering bukannya langsung menyetubuhi istrinya, membatalkan puasanya dengan cara menyetubuhi istrinya, bukan membatalkan puasa dengan cara minum. Warubama jama'a qabla ayyusalliyal maghrib. Pada saat puasa beliau bahkan sering
menjima istrinya sebelum melakukan sholat maghrib. Dengar adzan maghrib langsung jos ya. Ya sahabat ini sahabat yang dihayal. Merem-merem ya sob. Kita lanjut. Tsumma yaghtasil wa yusolli. Barulah setelah hubungan dengar adzan maghrib, habis jawab adzan ya langsung hubungan. Doa sesudah adzannya ditambahi doa sebelum hubungan intim. Bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Langsung tancap gas. Setelah itu baru selesai, kelar, beliau mandi atas besar. Barulah sholat maghrib jamaah sama istrinya. Wadzalika, tujuannya apa? Sampai Abdullah bin Umar, sahabat Ibnu Umar melakukan demikian. Buka puasanya langsung jima ini. Wadzalika litafrighil qalbi li ibadatillah wa ikhraji wuddati syaiton minhu. Tujuan Abdullah bin Umar melakukan demikian tidak lain hanyalah untuk mengkonsentrasikan hati, memfokuskan hati biar khusyuk ibadah kepada Allah dan mengeluarkan racun-racun setan dari dalam hatinya. Karena sahabat Abdullah bin Umar ini diuji oleh Allah punya nafsu syahwat kepada wanita besar. Beliau syahwatnya beliau kepada wanita, kepada jima lebih syahwat daripada syahwatnya kepada mengkonsumsi makanan. Dan setiap pria itu beda-beda. Ada yang tidak begitu doyan ya. Dia doyan tapi tidak terlalu doyan. Ada yang sangat doyan. Tidak bisa ada rangsangan dikit langsung gelisah, geli-geli basah. Nah. Bingung. Ada yang sedang-sedang normal. Beda-beda. Allah menciptakan gairah syahwat dalam diri laki-laki itu beda-beda kualitas dan kapasitasnya. Ketepatan yang sahabat Abdullah bin Umar ini termasuk manusia atau sosok pria yang syahwatnya besar. Jangan dibahasakan ya. Jangan. Ini sahabat ini, sahabat. Jangan, ini sahabat. Kalau kamu sendiri Pak, enggak apa-apa dibahasakan gitu. Kalau sahabat jangan. Ini ulama besar ini, sahabat Nabi ini. Ngajinya langsung ke Rasulullah SAW. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bagi kita yang nafsu syahwatnya besar, daripada sholat maghribmu ndak khusyuk kepikiran itu ya. Itu apa? Mending kamu buka puasa dulu. Sama orang yang syahwatnya ke makanan terlalu. Makruh orang sholat mikiri makanan itu. Juga makruh orang sholat mikiri jima. Mending selesaikan dulu hajatmu, meskipun cuma 5 menit 10 menit. Nah, setelah itu baru kamu takbiratul ihram maghrib. Makan dulu kalau memang makanan, kalau istri ya makan istrimu kan ya. Baru setelah selesai mandi, sholat maghribnya khusyuk tenang wes, karena sudah puasa, khusyuk kepada Allah. Di situ maksudnya, bukan gairah syahwatnya, bukan. Tujuannya Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar ini biar hatinya fokus ibadah kepada Allah dan racun-racun setan yang menghantui pikiran dan hatinya, yang mengganggu kekhusyuan ibadah sholatnya, ini biar terbuang. Kalau ada orang sholat maghrib terburu-buru mikiri makanan yang mau dimakan, mikiri istrinya yang mau dimakan, yang mau disetubuhi, kan sholatnya jelas tidak khusyuk, sudah fokusnya kepada Allah berkurang. Suruh selesaikan dulu. Terakhir, pendukung atau hampir mirip-mirip dengan ceritanya Abdullah bin Umar, ini seorang ulama besar, bahkan banyak thariqat tasawuf mazhabnya kepada beliau, yaitu yang bernama Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi kan al-Junaidu radhiyallahu an yaqul, beliau sampai punya makalah berpendapat ahtaju ilal jima kama ahtaju ilal qut.
Aku sangat butuh hubungan intim, sama seperti butuhku kepada makanan pokok, kebutuhan primer. Aku sangat membutuhkan hubungan intim, sama seperti butuhku kepada nasi. Gampangannya gitu. Jadi Imam Junaid al-Baghdadi ulama besar, wali besar. Bahkan dalam sejarah pernah Imam Ghazali ngimami sholat, terus pikirannya bisa kebaca, kasyaf sama Imam Junaid. Karena Imam Ghazali habis ngarang bab haid, belum kelar, belum selesai, ngimami sholat, mikiri tentang darah haid, ilmu tentang darah haid yang masih belum tuntas. Sebelum takbiratul ihram mikiri itu Imam Ghazali. Imam Junaid di belakangnya. Akhirnya beliau nyindir, saya tidak mau bermakmum kepada imam yang najis ya. Ini kesindir, Imam Ghazali kesindir. Kok ngerti saya mikiri darah kan najis ya. Akhirnya Imam Junaid ditarik, disuruh ngimami sholat. Semua madhabnya sufistik, ulama tasawuf, itu madhabnya kepada dua orang ini, kepada Imam Junaid al-Baghdadi dan kepada Imam Abu Hamid al-Ghazali. Dari situ ya hampir mirip dengan Ibnu Umar sebenarnya. Beliau lebih mementingkan fokus ibadah, khusyuknya, daripada hati tergoncangkan oleh pikiran-pikiran atau dari rayuan setan itu, mikiri nasi, mikiri istri, mikiri dari dibuang dulu syahwat-syahwatnya, dilampiaskan baru sholat maghrib ya gitu. Jadi hikmah dari ilmu yang kita pelajari ini mengajari kita, kadang kita itu banyak salah tangkap. Buktinya Nabi Yusuf mengira Siti Zulaikha setelah beriman itu akan nafsu syahwatnya lebih besar karena cita-citanya tercapai. Ternyata enggak. Dia menjadi wanita yang tidak doyan hubungan intim. Ada wanita yang tidak senang disetubui sering, itu ada. Ada yang senang disetubui sering. Itu beda-beda kualitas wanita itu. Laki-laki pun juga beda-beda, ada yang terlalu doyan, ada yang enggak, ada yang sedang. Makanya di dalam fikih kita diingatkan di kitab Fathul Mu'in, sunatnya alla yu'attilahunna arba'al lailin. Sunatnya tidak mengosongkan dari jima, hubungan intim 4 malam 1 kali. Sunatnya. Jadi jangan terlalu sering. Makanya di dalam kitab Ihya dijelaskan yang sunat al-adlu iktisod, sederhana itu fin nafaqah wa fil jima. Dalam urusan belanjai, ngasih uang, ngasih sesuatu, dan dalam urusan menyetubui ini sunatnya sederhana. Jadi kalau ngasih belanja jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kalau hubungan intim jangan terlalu sering, jangan terlalu jarang. Sedang, sesekali, sebutuhnya. Itu kesimpulan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ala dinat walaupun sholihah, ala amanah wa salafus sholeh, bibarakati jami'il anbiya wal awliya wa sahabatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqdi jami'a hajatina ya Allah, wastajib doana ya Allah, bijaina bil mustafa wal mujadda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisiri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang terakhir, semoga kita, keluarga kita, anak istri kita, semua sahabat dan kedua orang tua kita, semua tetangga, semua tamu-tamu kita diridhoi oleh Allah dan disyafaati oleh Rasulullah SAW, diampuni semua dosanya, ditutup semua aibnya, diangkat derajatnya dunia sampai akhirat menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah, dikumpulkan di surga bersama. Selamat dunia sampai akhirat, bahagia dunia sampai akhirat. Yang masih tersesat dari jalan Allah semoga dibimbing oleh Allah. Yang sudah berada di jalan Allah dan jalannya Rasulullah semoga terus istiqomah, terus menambahkan keimanan, menebalkan keimanan dan ketakwaannya sampai akhir hayatnya menjadi manusia yang husnul khotimah,
ala diniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man fasal soleh bijai nabil mustafa al mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiri asraril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.